Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini kita akan bahas mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Nah, materi ini sangat baik, sangat bagus ya untuk memahami bagaimana kita menyusun bahan ajar ini agar selalu update, selalu bisa diterima oleh anak didik kita, sehingga apa yang nanti kita ajarkan itu akan bisa menarik, ya, sehingga tidak membosankan dan tentunya apa yang kita sampaikan ini bisa diterima, karena model pembelajaran adalah harus bisa diterima tentunya. Materinya bisa masuk, bisa diterima, dan bisa dipahami oleh anak didik kita. Oke, di hari ini materinya adalah penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Dan tujuan dari materi ini tentunya adalah peserta ini akan dapat memahami, ya, memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Kemudian yang dua, memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Dan pokok bahasan di hari ini menyangkut tentang teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan ajar, dan yang terakhir adalah rubrik kriteria dari suatu penilaian. Ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan bahas dulu yang lebih dekat dengan kita, yaitu tentang bahan ajar. Apa sih itu bahan ajar? Nah, bahan ajar merupakan suatu materi perkuliahan yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Ya, jadi tujuannya ya tentunya agar apa yang disampaikan dari pengajar agar bisa diterima oleh yang diajarkan. Banyak cara jenis bahan ajar yang bisa dimediasi melalui apa? Melalui ajar cetak, bisa juga melalui audio, visual, multimedia, interaktif, dan lain sebagainya. Ya, tetapi yang paling dekat dengan kita tentunya dan gampang dibuat adalah bahan ajar dalam bentuk cetak. Dan ini udah ya mungkin karena kita dari awal mulai belajar juga disuguhkan dengan namanya buku, ya, buku cetak. Nah, ternyata menurut Prastowo, fungsi bahan ajar itu dibedakan menjadi 3. Ya, fungsi belajar dalam pembelajaran klasikal, ya. Kemudian pembelajaran dalam bentuk individual, pembelajaran dalam bentuk kelompok. Dan yang lebih menarik tentunya pembelajaran dalam bentuk kelompok. Ya. Kalau kita belajar dengan klasikal ini lebih monoton, artinya peserta didik bersifat pasif, mendengarkan apa yang pembelajar sampaikan. Ya. Kemudian bersifat individual ini memberikan semacam referensi tugas-tugas pada peserta didik untuk bisa menggali diri sendiri melalui referensi buku-buku yang diberikan. Nah, kalau pembelajaran dalam bentuk kelompok ini lebih interaktif tentunya, ya, memberikan informasi tentang latar belakang, materi, informasi tentang peran orang-orang yang tidak dalam kelompok itu, sehingga nantinya anak didik bisa mengambil kesimpulan yang nanti bisa dipresentasikan menjadi suatu ilmu yang disepakati bersama. Nah, kemudian dari segi karakteristik bahan ajar terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu self-instructional. Apa itu self-instructional? Self-instructional adalah peserta didik mampu mempelajari diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Lebih mandiri tentunya, ya. Yang kedua, self-content. Jadi peserta didik itu mampu membuat satu buku secara utuh. Hingga apa? Memudahkan peserta didik untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Ya.
Yang ketiga, stand alone, berdiri sendiri. Bahan ajar yang tidak tergantung pada bahan ajar lain. Ya memang materinya itu, kemudian referensinya adalah itu. Nah, itulah stand alone. Yang keempat, adaptif. Dan adaptif ini lebih menambah suatu bentuk pengetahuan peserta didik terkait dengan perkembangan zaman. Ya, teknologi yang harus diikuti. Misalnya dulu pembelajaran tidak ada dengan menggunakan teknologi audio, sekarang sudah pakai Zoom meeting dan lain sebagainya. Itu adaptif. Yang kelima adalah user friendly. Artinya bahan ajar ini selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi yang lebih jelas, lebih detail, yaitu dari jenis-jenis karakteristiknya. Tadi jenis bahan ajarnya berupa apa saja? Ada 5 kelompok, ya, menurut Hendrik. Ya. Hendrik di tahun 1996 mengelompokkan 5 jenis bahan ajar. Ya, satu dalam bentuk foto diagram display mode. Yang kedua, bahan ajar diproses sebagai bentuk dari semacam slide, film strip, overhead, stand transparasi. Zaman itu masih pakai transparasi yang dipakai plastik. Ya. Kemudian menggunakan proyeksi komputer. Bahan ajar audio seperti kaset, CD, ya, kemudian bahan ajar video, ya video yang seperti kita lihat menggunakan film, video, ya. Kemudian bahan ajar media komputer melalui base multimedia, ya. Ini jenis-jenis, tapi dikelompokkan hanya 2 sebenarnya dari para ahli tadi menyebutkan adalah bahan ajar dalam jenisnya dalam bentuk buku, modul, handout dan lembar gejah, dan yang non cetak. Ya, yang non cetak ini bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, ya, seperti video, audio, ya, potongan-potongan film-film yang memberikan edukasi lebih langsung dalam bentuk visual, karena memang mungkin visual dan itu akan lebih mendengarkan, ya, bisa melihat langsung sehingga akan memudahkan untuk bahan tersebut bisa diterima. Ya. Dan tadi disampaikan bahwa bahan ajar dalam bentuk fisik lebih banyak menggunakan buku tentunya, ya. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil dari analisa terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Jadi hasil penelitian menuangkan ide dari para penulis inilah yang menjadikan bisa membantu guru, dosen, serta peserta didik untuk mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang diampu di masing-masing. Ya, secara umum, ya, Prastowo membedakan menjadi 4 ya buku itu sebagai sumber buku sumber, ya, yang menjadi buku rujukan, referensi. Kemudian buku bacaan, ya, seperti novel, seperti cerita-cerita legenda, ya, buku sebagai buku pegangan, atau buku yang menjadikan referensi oleh guru atau dosen dalam memberikan materi pelajarannya, dan buku ajar atau buku teks. Ini yang dibedakan oleh Prastowo, ya. Kemudian ada juga handout, ada juga modul, ada lembar kerja didik LKS. Ini bagian dari penunjang, ya, di dalam proses pembelajaran. Modul yang sering kita lihat, yang sering kita sampaikan ke anak didik adalah fungsinya agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tentunya, tanpa ada bimbingan atau arahan dari guru lain. Jadi sudah bisa membaca modul tersebut tentunya bisa langsung oh maksudnya begini. Nah, itulah modul, ya. Ini alat penunjang, ya, yang bisa disampaikan pada saat peserta didik itu menerima pelajaran dari pendidiknya.
Ya. Jadi dalam bentuk apa? Handout, modul, atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja bisa dituliskan hasilnya atau kisi-kisinya, atau nanti ada tugas-tugas yang akan dicetak di dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana sih teknik menyusun bahan ajar cetak ini agar enak dipahami oleh peserta didik. Nah, di sini ada 6 hal yang perlu dipahami, yaitu bagaimana cara satu menyusun tampilan bahan ajar agar lebih menarik. Ya, karena visual pertama itu yang dilihat adalah tampilannya dulu. Kemudian kalau sudah tampilan, bahasanya lebih mudah lebih adaptif ya, lebih mudah untuk dicerna ya. Kemudian mampu menguji pemahaman. Ya, jadi tidak menjadi salah tafsir ya, karena langsung paham dan mengerti apa yang ada di dalam tulisan tersebut. Kemudian stimulan seperti menarik untuk dilihat ya. Kemudian bahan ajar cetak mendorong membaca untuk berpikir, untuk menguji stimulan tersebut. Nyaman tentunya dari tulisannya, ya, struktur sajiannya, kemudian dari teksnya, bahan kajian yang di lembar worksheet-nya, ya tidak semua pakai tulisan, tapi yang ada hal-hal yang lebih nyaman untuk dari jenis tulisannya untuk disampaikan di dalam teknik menyusun bahan ajar tersebut. Ya. Kemudian tujuan dari pengembangan bahan ajar ini adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ya, tidak mengada-ngada, memang sudah ada di dalam kurikulum itu, maka perlu adanya pengembangan. Kemudian menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Setiap saat kebutuhan itu akan selalu berkembang. Ya. Kemudian yang ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks yang mungkin akan sulit diperoleh ya. Apalagi dosen-dosen yang biasanya menggunakan bahan ajar dalam bahasa Inggris, karena keterbatasan biasanya masih agak sedikit yang beredar di pasaran. Kemudian memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan penyusunan ini sebaiknya bahan ajar yang didesain secara lengkap ini bisa lebih bermanfaat bagi bahan ajar sebagai sumber belajar. Kemudian bahan belajar tadi bersifat mandiri, ya, karena dengan cara melihat sumber buku tadi tentunya bisa memudahkan untuk bisa menggali ya dari sesuatu yang bertanya tadi yang akan terjawab di dalam buku bahan ajar tadi. Kemudian bahan ajar yang baik sebaiknya juga bisa memberikan forum untuk menjadikan latihan yang harus dikerjakan. Ya, ada kisi-kisinya, ada tes jawabannya di dalamnya, ada kunci jawabannya juga, ya, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada saat membaca buku ajar tadi bisa teratasi dengan langsung kayak ada namanya soal jawab, ya. Jadi dan itu ada kunci jawabannya sehingga akan menjadikan kesetaraan, ya, akan menjadikan standar bahwa apa yang dibaca ada pertanyaan dan inilah jawabannya. Oke, kemudian prinsip pengembangan bahan ajar tentunya harus relevansi, harus menyangkut sesuai, ya, konsisten, tidak melenceng kemana-mana, ya, topiknya agar sesuai dengan topik, dan kemudian harus ada edukasi. Adekuasi ini ya, berupa dalam bentuk apa, menguasai konten belajar tadi dan tidak terlalu simpel juga dan tidak terlalu cukup lah ya. Adekuasi ini kecukupan. Ya.
bukan terus panjang sekali yang sehingga yang membaca juga bosan, atau terlalu pendek yang membacanya jadi tidak tersampaikan dengan banyak, ya, tidak tersampaikan dengan lengkap. Langkah pemilihan tentunya harus mengidentifikasi dulu dari hasil identifikasi tadi, kemudian bisa melihat bahwa materi-materi mana yang bisa diambil untuk menjadi materi bahan ajar tadi. Sudah ada kerelevansianya, kalau sudah, kemudian baru memilih sumber bahan ajar. Ya. Urutan bahan ajar secara pendekatan prosedural, yaitu menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah yang dalam melaksanakan suatu tugas. Kemudian ada juga menggunakan pendekatan hierarkis, yaitu menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit, atau dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Nah, ini ada urutan-urutannya, sehingga pola kita itu bisa tercerna dengan baik pada saat membaca atau pada saat dibaca oleh siswa. Ya. Kemudian teknik penyusunan buku ajar. Ya, buku ajar ini adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu, harus memiliki karakteristik, yaitu memiliki sumber materi ajar. Yang kedua, mempunyai referensi buku mata kuliah tertentu. Ya. Kemudian disusun secara sistematis dan sederhana. Kemudian terdapat petunjuk pembelajaran. Ini yang paling utama. Ya. Jadi bersifat apa? Bersifat menyampaikan buku ajar ini dalam bentuk keamanan nasional, ya, juga dalam bentuk isinya dalam bentuk apa? Isi buku ajar ini dalam bentuk menyusun isi buku pelajaran, sebaik-baiknya harus mempelajari minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ya. Kemudian kalau dikaji lagi, isi buku ajar ini harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku tentunya, harus relevan. Ya, kemudian memiliki nilai kebenaran yang dijunjung dari struktur keilmuan, kemudian harus sesuai dengan perkembangan iptek. Jadi yang ditulis di situ bukan hal yang sudah lama, ya, tetapi yang berkembang. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Dan juga yang terkait sama buku ajar ini terkait dengan keamanan nasional. Ujaran-ujaran kebencian, kemudian penghasutan itu tentunya harus dihindari pada saat kita membuat buku ajar untuk disampaikan ke anak didik kita, ya, atau hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, ya, sehingga nanti malah akan berurusan dengan yang berwajib tentunya, ya. Jadi apa yang kita sampaikan tentunya tidak sampai ke terdelivery atau terkirim dengan baik, malah kita berurusan dengan yang berwajib. Kemudian secara pembahasan tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya, benar dan baku. Kemudian yang kedua, dari segi bahasa yang digunakan, menggunakan kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan para peserta didik. Ya, semester tingkat SMA misalnya tentunya menggunakan bahasa-bahasa yang memang bisa dicerna oleh tingkatan mereka. Kemudian tingkatan mahasiswa tentunya juga lebih beda lagi. Atau umum, lebih general, menggunakan bahasa-bahasa umum itu juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, ya. Penggunaan istilah, kosakata, simbol-simbol, kemudian itu juga bisa menggunakan pencernaan sehingga bisa dicerna dengan baik oleh peserta didik, ya. Kemudian menggunakan transliterasi yang telah dibekukan, dibakukan artinya sesuai dengan ejaan
yang telah disempurnakan dan menjadi kamus bahasa Indonesia yang sudah paten lah ya, yang tidak menjadi multi tafsir. Sehingga ilustrasinya nantinya ada relevan antara isi buku dengan yang diajarkan ini gambarannya. Jadi apa yang ditulis kemudian dibayangkan oleh peserta didik itu sesuai. Ya. Apa yang digambarkan itu sesuai. Kemudian tidak mengganggu kesinambungan antar kalimat, antar paragraf, dan bagian dari keseluruhan di isi buku tersebut. Yang ketiga merupakan bagian terpadu dari keseluruhan isi buku. Dan yang terakhir adalah harus jelas, baik dan esensial untuk membantu peserta didik dalam memahami suatu konsep yang tertulis di dalam bahan ajar tersebut. Nah, inilah hal-hal yang perlu diperhatikan agar apa yang ditulis di dalam buku ajar ini bisa disukai, ya, kemudian dimengerti oleh peserta didik dengan ilustrasi yang sama. Artinya apa yang diinginkan oleh pembuat dari buku ajar tersebut sama dengan yang dipahami oleh peserta didik. Oke, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita akan sambung lagi nantinya di episode yang lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Ya. Semuanya adalah untuk pembelajaran diri kita agar kita selalu belajar untuk mencapai yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.